Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan tadabbur kita di surat As-Sammah yang pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita lanjutkan dan kita bahas surat Al-Alaq. Surat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang kapan turunnya ayat ini. Jadi kebanyakan ulama tafsir khususnya sepakat jika surat ini khususnya ayat 1 sampai 5 turun pertama kali kepada Rasulullah SAW. Sementara ayat selainnya sampai dengan ayat ke-19 itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan setelah ayat 1 sampai 5 ini turun surat Al-Fatihah. Ya, ada lagi yang menyebutkan sebagian dari surat Al-Baqarah dan seterusnya. Jadi ikhtilaf kapan turunnya hanya berkenaan di surat di ayat setelah ayat kelima itu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum ayat ini turun, ya, Nabi Muhammad SAW itu sering mendapatkan mimpi, ya, dan mimpinya itu kerap kali terwujud. Jadi kalau mimpi hari ini besok muncul, besoknya mimpi muncul lagi besoknya, kemudian mimpi lagi besoknya terjadi lagi. Jadi ini fase sebelum Nabi Muhammad itu mendapatkan wahyu itu. Dan ini dikatakan oleh sementara ulama sebagai bentuk latihan yang akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Karena datangnya wahyu itu berat. Sampai kalau Nabi itu naik unta, kemudian turun wahyu, untanya sampai terjerembab, saking beratnya. Sahabat Nabi yang sekaligus sekretirnya, yaitu sekretarisnya itu, pernah suatu ketika merasakan beratnya turunnya wahyu tersebut, karena pahanya Nabi itu di atas pahanya Zaid, sehingga ketika ayat itu turun dia merasa bahwa berat tindihan pahanya Rasul kepada Zaid itu. Itu satu bentuk di mana beratnya wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad. Bahkan dalam beberapa kesempatan dia seringkali berkeringat karena susahnya menerima wahyu. Maka tak heran kalau di dalam surat Al-Muzammil itu disebutkan ada satu ayat yang menyatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami wahai Muhammad akan memberikan kepadamu qaulan tsaqil, omongan yang amat sangat berat, perkataan yang berat. Perkataan yang berat itu adalah Al-Quran itu sendiri. Berat datangnya secara fisik, berat untuk dijalankan juga. Nah, karena saking beratnya, kadang Nabi Muhammad itu dalam beberapa riwayat disebutkan seringkali kejang. Dan kemudian dituduh kalau Nabi itu punya penyakit ayan. Padahal memang dia berat sekali menerima wahyu tersebut. Dan mimpi itu latihan awal. Dan dia merasa heran dengan itu. Kenapa muncul-muncul terus mimpi datang, kemudian terbukti. Dan itu dalam tafsir Al-Misbah disebutkan ada satu kutipan yang beliau sampaikan, hubbiba alaihil khola, katanya. Sehingga itu membuat dia pengen menyendiri, keluar dari wilayah Mekah itu. Ya tidak jauh-jauh, dia perginya memang ke Gua Hiro. Ya, disebut Hiro itu karena memang cukup satu orang di situ.
cukup 2 atau 3 orang ya. Kalau gua yang cukup banyak orang ya namanya kahfi. Ashabul kahfi itu karena banyak orang di dalam. Kalau gua Hiro itu cuma dicukupi masuknya hanya beberapa orang saja, bahkan cuma 1. Pergilah dia ke sana menyendiri karena memang ada beberapa kesempatan ya. Beberapa kita juga mungkin pada saat ini manusia modern begitu, untuk dapat menyelesaikan satu perkara, satu masalah itu kerap kali kita itu pengen pergi sebentar dari tempat di mana masalah itu ada, biar inspirasi itu datang, biar dia bisa menyelesaikan problem yang banyak menggelayuti pikiran dia. Nah, problemnya Nabi Muhammad itu apa sampai dia mau pergi ke Gua Hiro? Ya, selain karena dia itu mimpi tadi yang terus terbukti itu, dan dia coba memikirkan sebetulnya ada apa ini, yaitu dengan cara menyendiri. Hal yang lainnya karena dia memang resah dengan kebiasaan dari orang-orang musyrik Arab itu, yang banyak melakukan kezoliman, banyak melakukan tindak ketidakadilan, banyak melakukan penyembahan berhala, ya. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ya, maka di surat Ad-Duha itu kan disebutkan ada kata dolin itu. Wad-duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan. Dan kamu mendapati dirimu itu tersesat. Yang dimaksud oleh ayat itu bukan Nabi Muhammad itu tersesat, tapi dia bingung gimana caranya menyelesaikan perkara dan urusan kezoliman, ketidakadilan yang ada di masyarakat Arab. Dia tidak punya solusi, dia nggak punya ide, nggak ada gagasan. Maka dia pergi ke tempat di mana dia bisa memunculkan ide itu. Di mana tempatnya? Ya Gua Hiro itu. Sampai kemudian Jibril datang kepada dia. Nah, dalam bentuk pengetahuan ya, di dalam tradisi Islam itu ada yang disebut memang pengetahuan itu datangnya dari mimpi, ru'yah shadiqah, mimpi yang benar ya, dan itu umumnya memang datang kepada para nabi. Nabi Ibrahim juga mimpi dulu kan sebelum dia menyembelih putranya, ru'yah shadiqah. Nabi Muhammad juga mimpi dulu tuh. Ada tingkatan yang kedua ya, namanya ilham. Seperti Allah mengilhamkan kepada Nabi Musa, Allah mengilhamkan kepada Maryam, Allah ngasih ilham kepada Siti Hajar. Ada tingkatan yang paling tinggi, wahyu, yang kebenarannya sudah pasti, sudah valid karena langsung Allah sendiri yang memberi. Nabi Muhammad sebelum pada tingkatan wahyu itu ru'yah shadiqah dulu. Mimpi dulu dia, sampai akhirnya wahyu itu datang kepada dia kan. Masuk dia ke Gua Hiro, datanglah Jibril, kemudian Jibril berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Dan Nabi Muhammad tidak bisa membaca ya, apa yang harus dibaca, dia sendiri tidak bisa membaca tuh. Sampai Jibril mengurang berkali-kali ya, dan bahkan sampai memeluk Nabi Muhammad. Dan Nabi juga ketakutan sehingga dia lari dan pergi ke hadapan istrinya Siti Khadijah. Ya. Dan dia ceritakan apa yang dia rasakan itu. Ya. Kemudian Siti Khadijah menenangkan dia bahwa apa yang terjadi pada dia tidak perlu engkau khawatirkan. Kenapa tidak perlu khawatir? Sebab Nabi itu tukang ngurus orang. Nabi itu tukang bantu orang lain. Jadi ada istilahnya oleh Ibnu Katsir itu disebut hifzul fudul. Ya, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi semacam punya LSM. Ya, lembaga sosial gitu. Dan lembaga itu untuk membantu fakir miskin, untuk membantu yatim, untuk membantu orang yang kekurangan. Karena kualitasnya Nabi Muhammad sudah diketahui baik oleh orang-orang musyrik Arab itu, akhirnya Nabi dijuluki Al-Amin. Karena dia ngurusi LSM itu jujur, itu benar, ya. Dan yang diurusi oleh Nabi itu. Maka karena itulah Khadijah itu menegaskan kepada Rasulullah,
Nggak mungkin kamu itu bisa disakiti dan ditinggalkan Allah tuh nggak mungkin. Karena kamu seringkali bantu banyak orang. Hingga diselimutilah Nabi, dan Nabi diyakinkan dengan dibawa kepada pamannya Khadijah, ya, yang namanya Warokoh bin Naufal. Dan Warokoh itu sama seperti bapaknya Nabi Muhammad, sama seperti ibunya Nabi Muhammad, sama seperti kakeknya Nabi Muhammad. Disebutnya golongan Hanafiyah, Hanif, golongan yang lurus. Mereka tidak pernah nyembah berhala, sama seperti Nabi juga. Dan sewaktu Khadijah menceritakan kepada Warokoh apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad, kemudian dijawab oleh Warokoh, innahu namus. Itu yang dilihat suami kamu itu namus namanya. Dan dia datang ke Nabi Musa juga. Apa namus itu? Namus itu malaikat Jibril. Itu Jibril yang datang kepada suami kamu. Dan dia ngomong kepada Khadijah, sejak sekarang ini kamu harus jagain suami kamu itu. Karena pasti ada orang yang tidak suka dengan dia. Dan betul. Dan secara langsung Warokoh ngomong kepada Nabi Muhammad, seandainya saya diberi waktu, saya tuh pengen lihat bagaimana respon orang-orang musyrik Arab terhadap kamu. Suatu saat nanti kamu bakal diusir gitu. Dan Nabi Muhammad bertanya itu ke Warokoh, memang saya bakal diusir, kamu bakal diusir gitu. Dan betul, diusir juga Nabi Muhammad itu sampai dia harus pergi ke Madinah. Nabi Muhammad sendiri tidak tahu itu tuh Jibril atau bukan. Sampai Khadijah itu dengan cara yang amat sangat cerdas. Dia kasih cara ke Rasulullah, gampang. Kalau pengen tahu itu Jibril atau bukan, nanti kalau pintu rumah diketuk, ya kamu buka saja. Kamu duduk di kursi, nanti saya duduk di pahamu, kata Khadijah itu. Nah, sewaktu itu terjadi, diketuklah pintu itu, kemudian Nabi duduk di kursi, pintu dibuka, Khadijah duduk di atas pahanya Nabi. Kemudian dia minta Rasulullah supaya buka satu kancing baju dari Khadijah. Ya, dibuka satu. Kemudian dia suruh lihat, masih ada gak orangnya di situ yang ngetuk pintu itu? Sudah nggak ada. Itulah malaikat. Kata Rasul, kok kamu bisa tahu itu malaikat? Karena malaikat tidak akan mau melihat aurat wanita. Yang mau itu setan. Yang suka melihat aurat wanita setan. Ya, ini mukadimah Bapak Ibu. Mukadimahnya panjangan. Sebelum masuk kepada ayatnya. Baik, kita masuk kepada ayatnya. Itu awal cerita gimana surat ini turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba baca satu-satu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra, ada membaca, perintah membaca itu kan ada iqra, ada tilawah. Tuh. Kalau dibaca tilawah itu karena dia ngikutin. Tilawah itu ba ngikutin, yang dibacain diikutin, itu tilawah. Itu makna pertama tilawah. Kedua, makna tilawah itu enggak cuma dibaca dengan ngikutin, tetapi makna dan artinya dikerjain. Nah itu. Jadi ketika orang tilawatul Quran, dia enggak cuma baca Al-Qurannya, tapi yang disampaikan, dijelaskan Al-Quran itu dia kerjain. Nah itu tilawah. Kalau qiraah, iqra, bacalah, itu umum. Baca apa saja. Mau bacanya caranya diikutin, mau enggak ya baca, pokoknya itu namanya membaca. Itu makna beda qiraah dengan membaca. Maka ketika Nabi diperintah iqra, bacalah, dia tidak tahu apa yang harus dibaca. Bukan saja karena benda tulisannya tidak ada di depan dia, tapi dia sendiri nggak bisa baca. Sehingga dia menjawab kepada Jibril, ma'ana biqori, saya baca apaan? Yang punya makna saya nggak bisa baca, dan memang tidak ada tulisan di situ. Apa yang harus saya baca? Untuk itu di beberapa ayat bukan kalimat ikro atau qoro'a atau yakro'u yang disampaikan Allah kepada Rasul, tapi kalimatnya utlu ma'uhiya ilaika. Coba bacain itu kepada mereka.
Gimana caranya Nabi Muhammad menghafal Quran kalau tidak dibaca? Gimana Bapak Ibu? Lewat malaikat Jibril, makanya itu namanya tilawah. Malaikat Jibril ngomong ayatnya, Nabi Muhammad ngikuti ayat itu. Jadi banyak kalimat menyebutkan Nabi Muhammad bisa hafal memang dari bentuk tilawah itu. Saya baca ya, kamu ikutin. Nah, itu tilawah. Dia tidak membaca langsung karena memang tidak mengetahui. Jadi selama 40 tahun, nah, Nabi Muhammad tuh hafal Quran 40 tahun. Ya, dari umur 20-an kan. Dia sudah mulai menghafal Quran, ya selesai di umur 60. Nah, kalau dihitung ya sekitar itu. Nah, sekarang banyak anak-anak yang melebihi itu kehebatannya itu. 6 bulan, setahun udah hafal 30 juz. Ya. Nabi Muhammad ya 20-an, mulai dari 40-an ya, mulai menghafalnya. Kan lama itu Nabi Muhammad. Ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mulai itu menghafal ya. Saya dulu kenal seorang ibu rumah tangga di Al-Azhar di Kairo. Ya, dia itu kerjanya di rumah aja, Bu. Nyapu, ngepel, ya. Tapi hafal 15 juz. Ya, itu di atas rumah saya itu ya, di atas apartemen. Ya, yang dia selalu bawa itu Al-Qur'an, terus kerjanya di rumah, terus dan hafal umurnya ketika itu 42. Tuh saya tanya itu. Berapa Ibu umurnya? 42. Ada hafal berapa? 15. Kapan mulai hafal? Sekitar 7 tahun lalu. Luar biasa. Bapak Ibu juga bisa. Ya, sudah mulai menghafal dikit-dikit. Kita kembali ke Iqra. Iqra adalah fi'il, kata kerja, artinya nyuruh merintah membaca. Ya. Tapi di situ tidak disebutin yang dibaca apa. Nggak ada. Baca apa? Sama dengan ayat Quran di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Itu ayat udah selesai belum? Kalau kita pikir-pikir itu. Mohon pertolongan apa? Saya meminta kepada Pak Rizky, titik. Terus respon kita gimana kira-kira? Ya minta apa? Nah sama seperti itu. Ini nasta'in itu mau minta tolong apa sih? Tuh. Di sini tidak disebutkan apa yang dibaca. Nah, ada satu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada kata kerja, setelahnya tidak ada kata benda, maka yang dimaksud itu umum. Apa saja boleh dibaca. Mau pengetahuan apapun boleh dibaca. Karena dia tidak termasuk di sini, tidak disebutkan. Sama dengan nasta'in itu. Minta tolong apa? Tidak disebutkan apa yang kita mintai tolong kepada Allah. Sebab maksudnya umum. Apa saja mohon pertolongan kepada Allah. Kapan saja, berapa banyak saja. Minta tolong. Makanya Allah tidak menyebutkan secara spesifik apa yang harus manusia minta tolong kepada Allah. Diserahkan kepada manusia. Apa saja mintalah tolong kepadaku. Kira-kira begitu. Bersamaan dengan itu, yang mirip dengan itu juga ya kalimat ini, Iqra, bacalah. Baca apa? Tidak disebutin di situ. Nggak ada benda yang harus dibaca, nggak ada tulisan yang dibaca. Maka makna pertama yang dimaksud dibaca di sini apa saja baca. Baca yang tak tertulis, baca yang tertulis. Baca kondisi lingkungan, baca manusia, baca negara ini. Atau sekarang nih, baca konflik Iran dengan Israel. Ya. Tidak harus baca tulisan. Bahkan mungkin Bapak Ibu bisa membaca orang dari mukanya. Mungkin Bapak Ibu waktu lihat saya, lihat dari mukanya Pak Rizky ini bla bla bla. Biasanya gitu nggak Pak? Kalau ketemu orang tuh, orang ini enak diajak ngomong, nggak enak diajak ngomong, biasanya dari mukanya. Berarti kita sudah melakukan Iqra. Kita berarti sudah membaca. Di tafsir Al-Alusi disebutkan bahwa yang dimaksud Iqra itu, kalau bahasa kita sekarang itu observasi, menganalisa, mengumpulkan, meneliti. Itu masuk ke dalam makna Iqra. Iqra juga bisa bermakna belajar. Makna juga masuk belajar.
Ya, jadi saya sering menyebutkan kepada mahasiswa itu kalau mereka milih studi tertentu, kenapa kamu milih fakultas ini? Kenapa milih belajar ini? Nah, umumnya kebanyakan jawabannya, untuk menambah ilmu, Pak. Ya, alasannya apa belajar itu? Jarang yang, bahkan tidak ada yang menyebutkan karena perintah Tuhan. Belajar itu karena perintah Tuhan. Mana ayatnya? Lain. Iqra. Kan dia tidak nyuruh belajar agama, tidak nyuruh membaca buku agama. Yang dia suruh apa saja baca. Karena tidak ada kata bendanya di situ. Ya. Ini pengertian pertama dari makna Iqra itu, baca apa saja. Ya, kondisi apapun, keadaan apapun bisa masuk kategori ke dalam makna Iqra. Ya. Yang kedua, makna Iqra di situ adalah membaca Quran. Ya, karena memang konteksnya itu turun mengenai gambaran Quran. Jadi yang harus dibaca itu adalah Quran. Tuh. Nah, masalahnya kita itu sering menekankan, beberapa ustadz yang saya dengar itu tidak menekankan Qurannya. Tapi yang ditekankan, Quran itu atau Islam itu nyuruh baca apa saja kok. Itu ayatnya Iqra. Ya. Tapi jangan dilupakan bahwa yang disuruh juga membaca Quran di sini. Karena di Quran itu banyak pengetahuan, ya psikologi ada di situ, ekonomi ya ada di situ, komunikasi ada di situ, sastra di situ juga, matematika di situ juga, kan banyak pengetahuannya Al-Quran itu. Jadi untuk menghasilkan keilmuan-keilmuan tadi itu sumbernya bisa saja dari Al-Quran. Disuruhnya kita betul-betul membaca Quran. Iqra, bacalah Quran ini, baca, betul-betul dibaca. Bapak Ibu sekalian, ini ayat agak unik ya. Uniknya kenapa? Sebab dia diturunkan kepada masyarakat yang sebetulnya tidak punya kebiasaan baca. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca bukan karena dia tidak pinter. Orang-orang Arab itu banyak yang tidak bisa baca. Lantas apa yang mereka andalkan? Hafalan. Kalau hafalannya bagus, hafalannya hebat, baru itu jempolan. Pinter itu dulu ya. Kalau sekarang yang masuk kedokteran top. Yang ngapal Quran enggak lah ya. Bahkan kalau misalkan nggak masuk kedokteran, udahlah kamu ngapal Quran aja. Hafal Quran itu sekarang jadi second yang kedua itu. Hafalan dulu menjadi satu bentuk di mana orang itu dianggap cerdas, pinter. Maka kalau orang Arab disuruh ngomong siapa nasabnya ke atas, bapak-bapaknya itu, mereka tahu. Ayat ini turun dalam rangka supaya semua orang kepada kita, walaupun lafadznya itu untuk Rasulullah, supaya Iqra, kepada kita pun disuruhnya Iqra dulu dalam banyak hal. Masyarakat Arab tidak punya kebiasaan membaca dirinya tidak, membaca yang lain tidak. Beda dengan masyarakat kita ya. Bahkan kebiasaan nulis saja mereka itu tidak punya, masyarakat Arab itu. Ya, kalau orang Jawa itu kebiasaan nulisnya banyak. Ada kitab-kitab berbahasa Jawa itu. Apa contohnya, Bapak Ibu? Apa itu ya? Lupa saya namanya itu. Yang babat tanah jauh itu. Nah, itu mungkin salah satunya itu. Darmo Gandul. Kira-kira itu kan tulisan, itu tulis. Orang Jawa itu banyak yang nulis. Orang Arab itu tidak suka meninggalkan tulisan, sukanya ninggalin hafalan. Ya. Hal yang lain yang patut jadi perhatian, kenapa Iqra ini yang disuruh pertama, bukan sholat dulu, bukan haji, bukan puasa, bukan zakat. Karena kalau ibadah itu mau benar, Bapak Ibu sekalian, dasar dan modalnya itu baca. Banyak orang yang pergi haji itu tidak tahu tata cara ibadah haji. Rukunnya nggak ngerti, sunnah wajibnya tidak paham, doa-doanya juga mereka tidak tahu. Ini masalah soal bacaan. Ini satu hal yang penting yang disuruh kepada umat muslim supaya membiasakan diri membaca. Di sini konteksnya yang suruh banyak, yang harus banyak dibaca adalah Al-Quran itu sendiri. Baca itu Al-Quran. Dan karena membaca itu, ya ini fakta ya yang mungkin bisa kita lihat dalam peradaban Islam sejak lama, sejak masa abad pertengahan dari tahun 700 sampai dengan tahun 1300.
1200 bahkan sampai 1400, 1400 gitu itu sudah jatuh. Peradaban Islam itu menguasai peradaban dunia. Karena baca. Tuh. Di bukunya Harry Ruslan, dia nulis buku judulnya Hazanah. Di buku itu diceritakan tentang bahwa penemu-penemu semua dasar teknologi hari ini yang kita nikmati itu adalah orang-orang muslim. Kalau tidak ada Khwarizmi dengan angka nolnya, ini HP kita semua tidak akan pernah ada. Laptop tidak akan pernah ada. Kalau tidak ada Al-Jazari, nah, engkol itu tidak pernah ada. Kalau Ibnu Firnas tidak membuat prototipe pesawat, tidak pernah ada juga. Belum lagi Al-Biruni, belum lagi Al-Kindi, belum lagi Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, terlalu banyak itu nama-nama itu. Semuanya sudah memberikan karya kepada umat Islam dan dunia. Kok mereka bisa begitu? Karena ikro, karena baca. Jadi budaya orang Islam itu mestinya ya Bapak Ibu banyak baca. Tapi masyarakat kita sekarang budayanya baca nggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu tahu lah ya. Kebanyakan tidak, budaya kita itu budaya ngikut. Kiainya ngomong A, ya ikut. Kiainya ngomong C, ikut. Pokoknya sebagaimana sabda Pak Yai, ya udah melu. Kalau kita kasih referensi dia belum tentu ikut karena kita tidak punya budaya begitu. Budaya kita sekarang sudah terkikis. Ini kita disuruhnya ikro banyak-banyak, bacalah banyak-banyak. Nabi Muhammad disuruh banyak-banyak baca. Ya, walaupun hikmahnya ini hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi lafadznya itu kepada kita. Sebab ayat ini turun untuk Rasul, tetapi makna lafadznya kepada kita semua. Ya. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu istilah dari ulumul Quran. Hikmah itu dari setiap ayat Quran itu didapatkan dari setiap lafadz yang ngomong umum, bukan dari sebab turunnya. Ini kan sebab turunnya untuk Nabi. Walaupun tidak ngomong Nabi di sini, tapi memang untuk beliau, ya. Tapi lafadznya umum buat kita, menyuruhnya kita banyak-banyak membaca. Kapan tepat di waktu apa kita banyak membaca itu? Ketika kita sujud perumpamaan dari sholat. Wasjud waqtarib. Kita banyak membaca ayat Quran itu ketika kita sujud. Nanti di ayat terakhir kita bahas itu. Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kata bi di situ bermakna Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bi itu kalau dipotong bi saja ya, itu artinya dengan. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kira-kira begitu. Dengannya itu bi, ya. Tapi para penafsir mengartikan bi itu banyak. Bisa bi itu tadi Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bi juga artinya di dalam. Ya. Bisa bi artinya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, banyak sekali maknanya. Kalau bi di dalam perspektif fikih itu maknanya sebagian, tapi kalau di sini tidak begitu maknanya. Membaca sesuatu, apapun yang dibaca oleh kita, semuanya dasarnya harus atas nama Allah. Tujuannya itu hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Tujuannya untuk meninggikan Allah saja. Kalaulah orang membaca, tujuannya itu hanya hal-hal yang materi saja, biar dia punya prestis, biar dia dipuji, biar dia banyak duit, itu tidak menjadi bismi rabbik. Itu bismimal namanya kalau begitu. Hanya untuk tujuan popularitas. Ketika seseorang belajar, ya, ketika seseorang membaca, yang harusnya menjadi catatan buat dirinya, saya melakukan ini karena bismi rabbik. Saya belajar itu atas nama Tuhan dan untuk meninggikan Tuhan saya. Karena ini adalah perintah dari agama. Kalimat bismi di sini tidak menyebutkan nama Allah. Kan bisa saja kalimatnya Bismillah, tapi menyebutkan di situ Bismi Rabbik. Iqra Bismi Rabbik, bacalah dengan menyebut nama. Kalau di sini, sebentar saya lihat terjemahnya. Tuhanmu, ya. Bacalah dengan menyebutkan nama Tuhanmu.
Itu kalau diartikan bukan Tuhan secara bahasa. Rob itu artinya pemelihara. Rob itu artinya penjaga. Rob itu artinya yang mengurus. Rob itu artinya pemberi. Di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa kadang-kadang Allah itu menyebutkan dirinya dengan kata ganti. Kadang dia menyebutkan dirinya dengan Allah, kadang dia menyebutkan dirinya dengan dia, kadang menyebutkan dirinya dengan kamu. Kalau Allah menyebutkan dirinya dengan namanya Allah atau dengan dia, itu jauh sekali. Ya, saya misalkan nyebut Doktor Profesor Aji di sini, Profesor Aji. Tapi jauh beliaunya. Atau saya nyebutkan dia, jauh juga. Tapi kalau kamu, itu artinya dekat. Bismi Rabbik itu menandakan Allah itu dekat dengan dia. Kamu kalau mau belajar, mau baca, itu harus karena aku yang jagain kamu. Aku dekat sama kamu. Dia menyebutkan dirinya dengan Rob. Dan Rob itu menjadi tipikal dari ayat-ayat pertama yang turun di masyarakat Arab. Qul a'udzu birabbin nas. Awal-awal. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian di surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ini di surat ini. Iqra bismi rabbik. Rob semua. Sampai orang-orang musyrik Arab itu karena saking seringnya mereka mendengar kata Rob itu, nanya ke Rasulullah, kamu tiap hari ngomong Rob, siapa sebetulnya Robmu itu? Ya. Dijawablah oleh Rasul dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Tuh. Kenapa Allah tidak menyebutkan dirinya di sini? Karena mereka udah tahu siapa yang dimaksud. Karena mereka sudah ngerti juga siapa Allah itu. Cuma cara mereka memperlakukan Allah itu tidak seperti Nabi Ibrahim memperlakukan Allah. Allah dijadikan atau dikerdilkan. Allah dianggap memiliki anak. Ya, Allah dianggap punya bawahannya. Ya Lata Uzza Manat itu. Ya. Dan itu ditepis oleh ayat ini. Ya, agar yang tadi dianggap sebagai Tuhan-Tuhan yang tidak dimaksudkan dihilangkan hanya untuk kepada diri Allah saja. Dan mereka sudah tahu itu. Nabi Muhammad disebutkan begitu, dia tentu sudah paham. Bismi Rabbik. Iqra bismi Rabbika allazi khalaq. Allazi khalaq artinya adalah yang menciptakan. Kata mencipta di dalam Al-Quran itu kadang dia menyebutkan dengan kata bada'a. Kadang disebut dengan kata ja'ala. Kadang ada kalimat sona. Ya. Semuanya sama, kadang diartikan di terjemahan itu kalau enggak menjadikan, menciptakan. Tapi kalau kalimat ini khusus, kholak. Kalaulah Allah menyebutkan kholak, itu bermakna dia melakukan tindakan itu tidak ada contoh sebelumnya. Bahan-bahannya pun enggak ada. Itu bahannya milik dia sendiri, bukan dari orang lain. Tapi kalau sudah ada dari orang lain, itu namanya ja'ala. Ya, bukan lagi kholako. Allah menjadikan dirinya itu ketika menciptakan makhluk kholako. Karena tidak ada permisalan sebelumnya, bahan-bahannya pun tidak ada lagi. Yang menjadikan bahan itu Allah sendiri jadi manusia itu. Nah, kalau kita sekarang bikin benda-benda kayak begini, karena bahannya sudah ada, maka kita nggak bisa bilang kholako. Ya, kita bisanya bilang ja'ala. Kenapa Allah menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Nah, jadi dulu pada masa sebelum Nabi Muhammad, sebetulnya Bapak Ibu, orang Arab itu tidak punya kebiasaan punya patung. Kan mereka punya patung tuh di depan Ka'bah, Lata, Uzza, Manat. Sebenarnya tidak punya kebiasaan itu. Dari mana kebiasaan itu didapat? Kebiasaan itu didapat dari orang-orang Syria. Kafilah Quraisy yang sering dagang ke sana menyaksikan kalau orang Syria ini maju-maju, sejahtera, duitnya banyak. Lalu mereka bertanya kepada orang Syria ini, kok kalian masyarakat sini bisa maju begini, sejahtera, duit banyak? Gimana caranya? Dijawab oleh mereka, ya kami punya Tuhan. Mana Tuhannya? Ah, ini dia, patung ini. Patung itu dibeli, dibawa, dibuat replikanya, disimpan di depan Ka'bah, disembah. Ayat ini seolah-olah mau mengkritik orang-orang Arab ini bahwa itu patung yang dibawa oleh orang Arab dulu kala
dan disembah oleh orang Arab kemudian, mereka itu tidak bisa kholak, nggak bisa menciptakan. Kan mereka suka minta bantuan patung itu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat saya menceritakan kalau mereka mau berdagang, diambilnya kerikil, di bawahnya patung Lata Uzza Manat itu, kemudian dia berdoa dengan kerikil itu, dimasukkan ke kantongnya supaya jadi jimat keselamatan buat mereka. Padahal itu makhluk, benda yang mereka buat itu tidak memberikan mudarat dan manfaat apapun. Mereka itu tidak menciptakan apapun, tidak pernah bikin janji. Kalau kata tafsir Sya'rawi itu menyebutkan, bagaimana bisa orang-orang itu menciptakan sesuatu yang mereka ciptakan dari hayalannya sendiri, tidak bisa memberikan gambaran surga, nggak pernah ngasih gambaran neraka, tidak pernah ngomong soal gambaran hari kiamat, nggak pernah bilang apa pahala, apa dosa. Lah kok disembah? Sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, menurut Sya'rawi itu. Kalimat ini ada di sini untuk menghilangkan anggapan masyarakat Arab ketika itu yang mendasari banyak hal itu dengan atau bersandar kepada patung-patung itu. Ke saya saja, kata Allah, karena saya yang nyiptain. Kamu baca atas nama saya yang buat kamu, saya yang jadiin kamu pinter, saya yang buat kamu bisa segala hal. Jangan ke yang lain. Dan kenapa harus menyebut nama Allah dalam segala hal? Karena itu bagian dari keberkahan. Dengan menyebut nama Allah itu. Ya, kan ada hadis ya yang menyatakan kalaulah perbuatan itu tidak disebut dengan bismillah, hilang keberkahannya. Dengan kita menyebut nama Allah berarti datang keberkahan itu. Mau duduk ikut pengajian, saya juga begitu, bismillah dulu. Mau makan, bismillah dulu. Mau melakukan hal-hal yang positif lainnya, kita bismillah dulu. Dengan menyebut nama Allah semua itu bagian dari Iqra semua. Nah. Walaupun sekarang kadang kalimat itu dipelintir juga itu, dipakai untuk hal-hal yang buruk ya. Mau maling, bismillah dulu, biar berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mabok, gimana Ustadz hukumnya mabok tapi bismillah dulu? Ya aduh ini. Tidak bisa ya dicampurkan antara hak dengan yang batil gitu ya. Ya tentu tidak demikian dipakai bismillah itu. Maka menyebut nama Allah itu dalam setiap kegiatan harus dikerjakan karena sumber keberkahan itu ada di sana. Sudah azan Bapak Ibu? 5 menit lagi? Baik, kita teruskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan min 'alaq. Manusia diciptakan dari alaq. Alaq itu artinya adalah segumpal darah. Apakah artinya cuma itu? Tidak. Ya. Alaq juga artinya adalah sesuatu yang menggantung. Alaq juga artinya itu lintah yang menghisap. Dalam ilmu embriologi, yaitu banyak sekali itu di internet, di Google bisa dicari itu. Ya, bahwa ketika sperma itu masuk kepada indung telur, dia nanti akan jadi zigot ya. Dan kemudian membentuk, kalau istilah Al-Qur'an itu istilahnya alaqah. Alaqah itu diartikan sama dengan lintah. Karena bentuknya itu seperti lintah. Dan lintah biasanya makannya gimana? Menghisap. Dari mana dia bisa hidup itu alaqah? Dari cara menghisap dinding rahim. Darah itu dihisap dan biasanya ada pembuluh darah kecil itu. Kalau Bapak Ibu lihat itu fotonya di situ atau lewat video-video yang banyak tersebar itu. Bahkan kata alaqah sendiri dalam bahasa Arab itu adalah lich, lintah. Nempel begitu. Menghisap dari orang lain, dari makhluk yang lain supaya dia bisa hidup. Ya. Ayat ini disebutkan oleh Allah kepada kita, ya. Sebetulnya untuk menyebutkan bahwa kita itu penciptaannya kayak begitu. Kamu itu dari kayak gitu loh. Dari sesuatu yang nempel, sesuatu yang menghisap, sesuatu yang menggantung. Lah kok sudah gede jadi manusia, sombongnya bukan main. Kamu tuh kecil, itu kira-kira begitulah. Kamu tuh kalau nggak bantu ibu kamu, nggak bisa hidup. Itu dari mana semua kamu dapat begitu? Menghisap punya orang lain. Sampai hidup jadi manusia.
Dan kita dalam kehidupan kita sekarang selalu tergantung kepada manusia lain. Itu udah nature-nya kita. Sejak awal kejadian kita memang udah menggantung. Sudah nempel kita ini. Kalau sekarang kita nempel kepada orang lain, ya sudah mestinya begitu. Tidak ada kan manusia yang bisa hidup sendiri. Pasti kita itu butuh bantuan orang lain. Itu makna lain dari alaqah, dari suka nempel itu. Apakah imam akan disebut imam kalau tidak ada makmum? Tidak mungkin. Dia nempel ke makmum. Saya tidak akan bisa disebut dosen kalau saya tidak ada mahasiswa. Berarti saya butuh dengan mahasiswa. Ya. Juga bapak ibu butuh istri, butuh suami. Alaqah. Kita ini punya ketergantungan semua. Ya. Di ayat sebelum ini, yaitu surat At-Tin, itu menyebutkan kalau kita ini ahsan takwim, adalah makhluk yang ciptaannya sempurna. Tapi di rodadnahu asfala safilin. Rodadnahu asfala safilin itu ya ini. Dijelaskan oleh ayat ini. Ada manusia yang diciptakan walaupun awalnya dia nempel, tapi dia jadi manusia istimewa. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu sama seperti kita ya. Alaqah. Tapi ada manusia-manusia itu yang tetap jadi alaqah saja. Tetap jadi benalu. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah. Ya. Semuanya itu yang kita kenal dengan orang-orang kafir itu. Rodadnahu asfala safilin. Kami jatuhkan mereka keadaan yang sangat rendah. Rendahnya itu ya kayak lintah tuh. Nah, sekarang kita tinggal memilih mau jadi manusia yang tetap jadi lintah ngisep orang lain, ya, atau memberi manfaat lebih besar bagi orang lain seperti nabi-nabi yang tadi disebutkan. Rupanya sudah terdengar azan, Bapak Ibu sekalian. Jadi malam hari ini kita cukupkan di ayat 2. Insyaallah kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga dan selanjutnya. Mudah-mudahan kayaknya ini tidak bisa selesai 2 pertemuan juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sabar ya untuk kita sama-sama mengkaji surat Al-Alaq yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya, jadi inspirasi untuk kita semuanya, khususnya untuk saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk kali sekarang ini Pak dosen satu ini. Bisa antum dosen di Indonesia. Sabar antum. Saya aja keluar. Ya Allah. Yang di OD nggak ada Ustaz. Saya tak kuat. Pak Nurdin aja yang kuat. Pak Nurdin suka curhatnya ke aneh. Sekarang sampai yang lari. Bisu mulu deh. Ya, yang sabar aja. Ya Allah, Ustaz bener. Belajar di perawat. Enggak, dulu di manajemen Ustaz, coding. Kok bisa? Dulu sarjana manajemen Ustaz. Jadi harus ke sana. Jadi sebenarnya nggak terlalu berinteraksi sama orang-orang yang sensitif itu Ustaz. Mahasiswanya gimana manajemen? Bisa diatur atau ya semua mahasiswa betul.